Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang, sore, malam, dan selamat pagi. Dimanapun kalian semua berada, yang pastinya harus selalu sehat dan tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan di masa pandemi seperti sekarang ini. Selamat datang kami ucapkan di podcast kami berdua ya. Di sini kita akan membahas tentang apa itu lingkungan pemasaran. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nah, jadi kita adalah mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi STIIA Sanggana Garut. Saya Ridwan Nurul Alif, saya dari Garut, lahir juga di Garut, dan di sini saya ditemani oleh teman saya. Silakan perkenalkan. Dan nama saya Risinu Asimas, saya tinggal di Kampung Tegal, Jalan Warung Putri, saya kelahiran Garut. Oke, ternyata di sana sinyalnya mungkin ya agak jelek ya. Iya, kurang stabil. Ya udah, kamu matiin aja kameranya. Ya. Oke. Coba cek dulu. Tes. Halo. Oke. Bagus nggak? Oke, bagus. Nah, setelah perkenalan tadi, maaf ya mengganggu gitu, keganggu sinyalnya agak jelek ternyata teman aku. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di sini kita akan membahas atau ya podcast lah tentang lingkungan pemasaran. Sebelumnya aku mau nanya kabar dulu nih, gimana kabar Resi sekarang? Kita kan udah lama nggak ketemu nih. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar Ridwan? Alhamdulillah baik juga. Ya syukurlah kita semua ya masih bisa dalam keadaan sehat gitu ya, walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini kan. Intinya kita harus tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatannya ya. Iya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan saja. Boleh? Resi boleh? Boleh. Oke. Nah, aku mulai duluan nanya nih ke Resi. Kira-kira apa yang kamu ketahui tentang lingkungan pemasaran ini? Apa sih itu? Coba. Nah, saya pernah baca nih bahwa lingkungan pemasaran ini adalah sebuah tempat di mana pemasaran dilakukan dan ada berbagai ancaman atau peluang yang ada di sekitar situ. Jadi, di dalam pemasaran itu terdapat pelaku-pelaku dan kekuatan yang dapat mempengaruhi kemampuan dari perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya secara efektif dan efisien. Seperti itu. Ya, bagus sih. Kamu jangan terlalu kecepatan ya, itu menjelasinnya biar paham juga kan yang nonton. Iya, siap. Ya, siap. Oke. Kemudian ada lagi nih. Jadi kan para pengusaha dari perusahaan itu apa hanya memahami konsumennya saja atau gimana coba? Tidak. Nah, jadi para pengusaha ini akan mengetahui bahwa tidak hanya memahami kebutuhan konsumen, tetapi mereka juga memahami dari lingkungan pemasarannya. Seperti mereka itu juga bisa membuat keputusan atau strategi. Oh iya. Jadi bisa balik lagi ya kepada konsumen itu. Iya. Ya, oke. Lalu apa sih tujuan utama dari setiap perusahaan itu? Tujuan utamanya. Ya, gimana? Ya, jadi tujuan utama dari setiap perusahaan ini adalah melayani dan memahami seperangkat kebutuhan khusus dari pasar
sasaran yang dari sana dapat menguntungkan perusahaan itu sendiri. Gitu. Oke, oke. Bagus juga sih ya. Oke, oke. Nah, setelah itu ada nih, apa ya aku pernah mendengar juga bahwa di pemasaran itu ada yang disebut dengan apa namanya sistem intelijen pemasaran kalau nggak salah, benar nggak? Apa itu? Jadi Ya. dari prosedur dari sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi tentang harian perkembangan dalam lingkungan yang terjadi di luar dan termasuk juga dalam lingkungan pemasaran. Nah, ini bisa juga dari tenaga penjualan, distributor, kemudian dari pemasok, bisa juga dari sistem feedback yang ada di online. Kolom komentar Instagram misalnya itu bisa disusun untuk suatu rencana manajemen pemasaran yang baru gitu. Oh ya, berarti itu mengikuti apa perkembangan zaman juga ya, kan sekarang kebanyakan apa namanya teknologi yang digunakan ya. Iya, teknologi. Iya, bagus sekali. Oke, makasih Resi. Jawabannya sangat bagus sih. Iya, sama-sama. Nah, sekarang Oke. giliran saya nih yang nanya Ya, sama siap. Ridwan. Oke. Aku pernah baca sekilas nih tentang lingkungan pemasaran ini bahwa Nah, di sana tertulis lingkungan pemasaran itu terbagi menjadi dua bagian. Ada pelaku lingkungan mikroperusahaan dan ada juga lingkungan makro pemasaran. Coba deh Ridwan jelaskan maksudnya gimana tuh? mungkin itu pertanyaannya gini kali, lingkungan pemasaran itu terbagi menjadi dua, ada apa pelaku lingkungan mikro perusahaan dan ada juga Ya. lingkungan makro perusahaan mungkin ya, bukan pemasaran. Maksudnya pemasaran itu di lingkungan pemasaran gitu kan? Iya, Ya, iya. ya. Jadi gini ya, kalau dalam lingkungan mikro perusahaan itu merupakan pelakunya itu yang dekat dengan perusahaan itu dan bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Di lingkungan mikro perusahaan ini juga apa namanya terdiri dari perusahaan, pemasok, perantara, pemasaran, dan juga ada pelanggan serta masyarakatnya. Sedangkan dalam lingkungan makro itu adalah kekuatan sosial yang mana lebih besar dan dapat mempengaruhi lingkungan mikro perusahaan ini. Jadi lingkungan makro ini ada pesan itu sangat mempengaruhi lingkungan mikro perusahaan. Nah, lingkungan makro pemasaran di perusahaan ini terdiri dari lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan politik, dan budaya. Segitu mungkin. Paham kan? Oh iya, ya dapat dipahami. Oke, Nah, siap. selanjutnya kan saya juga pernah baca nih ya, di dalam sebuah lingkungan pemasaran mikro, ini ada beberapa aspek yang mendukung perusahaan, seperti aspek penyediaan, aspek Ya. pemasaran, aspek pelanggan, dan aspek persaingan. Nah, saya ingin tanya sama Ridwan tentang aspek-aspek ini. Yang pertama kan ada aspek penyediaan. Kenapa Ya. sih aspek penyediaan ini dikatakan sebagai pendukung perusahaan? Oke. Berarti kamu nanya alasannya ya, kenapa alasannya gitu kan? Ya, Oke, mungkin alasannya karena aspek penyediaan ini sebagai suatu penghubung yang sangat dibutuhkan dalam seluruh sistem pemberian nilai terhadap konsumen dan juga mampu berkontribusi dalam hal sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi jasa ataupun barang. Dan ada juga pihak manajer perusahaan itu harus mengganti kondisi pemasok dan harus memantau perkembangan harganya gimana sih itu gitu. Jadi jika dari kedua hal tersebut terjadi akan ketidaksinambungan, maka apa namanya bisa dipastikan akan ada biaya tambahan dan
akan berdampak juga pada peningkatan harga untuk mencapai tujuan perusahaan itu. Mungkin itu sih. Oh, seperti itu. Jadi Ya, selanjutnya kan oke. kedua ada aspek pemasaran. Ya, Nah, aspek pemasaran juga kenapa bisa dikatakan sebagai pendukung perusahaan gitu. oke. Alasannya lagi nih. Ya, jadi alasannya mungkin ya dikarenakan aspek pemasaran ini untuk mensosialisasikan dan juga menyalurkan produk-produk apa pada konsumen. Misalnya pihak perantara itu antara lain seperti reseller, agen pelayanan pemasaran, perusahaan distributor, perantara keuangan, dan mungkin masih banyak lagi sih. Nah, jadi oleh sebab itu, jika tidak ada pemasaran, perusahaan itu tidak akan bisa mencapai tujuan apa yang diinginkannya. Dan jika bisa juga sih kemungkinannya, tapi akan sangat kecil gitu. Oke, baik. Oke, Selanjutnya ya. aspek pelanggan dan aspek persaingan. Nah, Hmm. kenapa bisa dikatakan sebagai pendukung perusahaan juga? Oh, pendukung perusahaan, aspek pelanggan dan aspek persaingan ya. Ya, iya. Bentar. Jadi gini nah, kalau aspek pelanggan ini bisa dikatakan sebagai bentuk pasar konsumen yang di dalamnya terdapat individu atau kelompok rumah tangga yang menyewa jasa ataupun membeli barang untuk digunakan atau dikonsumsi sesuai kebutuhannya. Dalam hal ini mungkin pihak pemasar harus lebih jeli dalam melihat reaksi konsumen gimana gitu atas adanya perubahan ini, seperti perubahan harga atas suatu produk. Kan itu akan sangat kaget kan bagi konsumen. Betul kan? Oh, gitu. Nah, sedangkan dalam aspek persaingan sebagai aspek yang menjaga persaingan, sehingga pihak pemasaran pun harus memperhatikan sifat persaingan yang terjadi di pasar itu bagaimana. Nah, yang mana perusahaan harus bersaing dengan menggunakan strategi. Bagaimanapun caranya itu strategi harus bisa dijalankan. Karena pemasaran yang sesuai dengan jenis ini dan sifatnya persaingan tersebut gitu. Oh, Mungkin ya gitu sih. iya, terima kasih Ya, Ridwan. ya gimana? Terima kasih Ya, cukup jelas kan? sudah Atau masih penjelasan. ada yang ditambahkan gitu? Alhamdulillah jelas. Oh ya, sebenarnya sih ada yang kelewat nih. Apa itu? Ada aspek masyarakat ya. Aspek masyarakat ini sekelompok apa saja yang dimiliki atau yang memiliki kepentingan itu secara aktual atau potensial yang mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam meraih kesuksesannya, seperti pemerintah, masyarakat keuangan, gerakan warga lokal dan umum, media kan, apalagi media kan sekarang harus banget kan. Oh iya iya. Iya, serta orang-orang dari internal perusahaan begitu. Oh seperti itu. Iya. Jadi gimana sih? Kamu Oh sudah hmm, gimana? jadi aspek ini ada aspek pemasaran masyarakat juga gitu. Iya, selain Selain dari aspek pelanggan dan aspek persaingan itu, dari pendukung perusahaan juga itu ada aspek masyarakatnya. Jadi Oh, ikut serta ya. terima kasih Ridwan. Ya, sama-sama. Jadi kamu lagi ngapain sekarang gitu? Kegiatannya apa selain kuliah? Paling bantu nenek jualan. Hmm, ya udahlah, bagus. Jangan sampai ya nggak ada Jangan. ya nggak ada kerjaan kan kalau
kuliah saja kan bosen, apalagi online seperti ini kan. Beda lagi dengan masuk ya secara Iya. tatap muka kan. Oke deh, mungkin hanya itu saja ya dari aku. Apa kamu ada yang ditambahin? Udah gak ada. Oke, mungkin dari kita berdua ya dicukupkan saja sekian. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan gitu ya. Mohon maaf karena kita masih belajar gitu ya. Ya, mungkin sebelum ditutup ya, mohon maaf gitu ya karena teman saya ini sinyalnya gitu jaringannya agak kurang bagus, jadi nggak bisa langsung gitu seperti ya mengaktifkan videonya gitu. Boleh muncul dulu gitu? Boleh. Oke. Ya, gimana? Udah bagus sinyalnya? Alhamdulillah bagus sekarang mah. Tapi tetap ya itu suaranya juga patah-patah. Oh, suara sananya patah-patah. Ya udah deh kalau gitu. Makasih ya Resi atas waktunya. Ya, sama-sama. Makasih juga Ridwan. Ya mungkin sudah sampai di sini dulu ya. Semoga dari podcast kami ini bermanfaat bagi yang nonton, walaupun masih banyak kesalahannya gitu ya. Ya mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.